Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. mata kuliah Auditing 2 ingin mewawancarai partner yaitu Bapak Jimmy Abadi, saya Nadia Riatul Iza, dan 4 rekan saya Zara Filiani, Aprilia Hamida, dan Akmal Murtado. Oke. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama itu, sudah berapa lama Anda menjadi seorang akuntan publik, Pak? Suaranya rada menggema nih. Yang lain boleh di mute nggak? Supaya nggak feedback jadinya. Oke. Baik, sudah Pak. Udah ya? Oke. Gimana tadi Akmal? Boleh diulang pertanyaannya? Sudah berapa lama Bapak jadi seorang akuntan publik? Saya akuntan publik dari tahun 2012, kurang lebih 10-11 tahun. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa Bapak tertarik dengan profesi sebagai akuntan publik? Kalau ditanya ketertarikan, sebenarnya kurang begitu tertarik sih sebagai dengan industri ini ya. Cuman memang saya ada pengalaman di bidang ini, jadi auditor. Nah, saya mau berwirausaha, usaha sendiri, dan ini juga akuntan publik ini jadi salah satu peluang lah untuk diversifikasi saja sih. Ya, jadi ketika saya mengejar profesi yang lain, nggak ada salahnya saya juga masukin akuntan publik karena saya juga ada pengalaman dan saya bisa dapetin lisensinya dan saya buka usaha akuntan publik juga. Selanjutnya, kan Bapak sudah dari tahun 2012, Pak. Nah, Ya. bagaimana perjalanan Bapak itu hingga menjadi seorang akuntan publik? Dari mulai kuliah ditempuh, terus ujian apa saja yang Bapak ikuti, Pak? Dulu saya kuliah di Erlangga di Surabaya. Kemudian waktu itu saya cukup aktif di dalam accounting competition. Kemudian saya ikut accounting competition di PwC. Kemudian saya di offer untuk magang. Kemudian saya magang. Setelah magang saya ditawarin kerjaan permanen. Kemudian saya pulang ke Surabaya. Saya selesaikan skripsi. Kemudian saya kerja di sana kurang lebih 3-4 tahun. Kemudian saya bosan sebenarnya. Karena kerjaan audit lebih banyak administratif, clerical, pengecekan sana-sini. Akhirnya saya lebih berpikir gimana saya jadi pengguna laporan keuangan. Karena kita sebagai auditor itu menyiapkan laporan keuangan ini siap untuk dianalisa lah istilahnya. Memastikan udah tidak ada salah saji yang material lah. Nah, tapi bukan saya penggunanya. Saya yang menyiapkan nih kalau sebagai auditor. Kemudian saya berpikir gimana untuk saya bisa menggunakan. Kemudian saya beralih profesi sebagai financial advisor, bekerja di salah satu firma merger dan akuisisi. Nah, di sana saya lebih banyak menggunakan keahlian saya untuk analisa. Kemudian di tahun 2018, saya ingin coba berusaha mandiri. Ya, saya set up KAP wadahnya. Tapi servis yang kami sediakan bervariasi, bukan hanya audit, namun juga pekerjaan M&A juga seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu sih perjalanannya hingga saat ini. Lalu selama perjalanan itu, bagaimana strategi Bapak itu supaya menjalani profesi ini hingga di posisi ini, Pak?
strategi saya sih positioning aja sih. Kadang kita yang paling mengerti lah value kita itu seperti apa. Kalau saya dengan pengalaman saya punya value, punya standar yang mungkin bisa dibilang cukup tinggi lah dibanding market. Jadi ya positioning kita ya kita men-serve klien-klien yang memang membutuhkan jasa seperti itu. Misalkan audit pun audit yang benar-benar audit yang serius. Maksud saya audit yang benar-benar klien butuh lah. Dalam arti kata bukan sekedar untuk udah ditandatangan oleh KAP, istilahnya seperti itu. Nah itu positioningnya. Jadi ya strateginya ya. Nah terus kalau nggak ada Pak klien seperti itu, nah maka dari itu kita mesti bisa jasa yang lain. Karena kalau enggak kita nggak akan hidup. Karena klien yang tujuan orientasinya betul seperti itu nggak banyak. Mana ada klien yang rela bayar pajak, let's say kalau dia audit beneran kan mungkin pajaknya juga harus betul dan lain-lain. Nah jadi ya kita mesti punya keahlian yang lain lah. Itu sih strateginya ya. Baik, Pak. Lalu kan kalau menurut pandangan kami sebagai anak muda itu profesi ini tuh sangat beresiko, Pak. Betul. Apa yang membuat Bapak itu malah menekuni bidang ini dan yakin sebagai berprofesi sebagai akuntan? Kalau saya boleh milih ya, saya nggak mau di profesi ini ya, kalau saya boleh milih ya. Nah, jadi ya saya lebih menekuni profesi saya yang lain. Cuman ya dalam hal tertentu ada kliennya yang memang sometimes ada kliennya butuh-butuh diaudit betulan lah, dalam arti ya serius, mereka memang beneran mau diaudit. Nah itu yang kita kerjakan. Selain itu kita nggak ngambil. Jadi ya karena berisiko ya maka dari itu pilihlah, saringlah klien dengan baik. Jadi nggak semua klien harus diambil. Dan maksud saya anak muda sekarang ya nggak harus sih terjun ke sini, ke dunia akuntan publik. Carilah yang profesi yang lain yang mungkin berisikonya lebih minimal lah. Karena saya orangnya lumayan idealis, apa namanya, integritas itu harus ada di setiap pekerjaan. Jadi ya kadang ya saya banyak kan tolakin klien. Jadi kalau kalian termasuk profesi ini kalian sama kayak saya, ya kalian nggak dapat klien, gitu sih. Jadi ya perlengkapilah kalian dengan keahlian-keahlian yang lain. Maksud saya seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, saya lanjutkan ya Pak. Mungkin dari saya pertanyaan yang pertama yaitu Tolong feedback nih suaranya yang di sana di mute ya, supaya nggak bentrok, saya nggak dengar soalnya. Iya Pak, baik. Pertanyaan pertama dari saya yaitu siapakah tokoh yang menginspirasi Bapak dan mungkin boleh Pak diberikan alasannya mengapa tokoh tersebut inspiratif. Tokoh yang menginspirasi. Sebenarnya gini juga sih, saya pernah baca juga kalau misalkan di dunia akuntan publik ya, saya pernah membaca sejarah berdirinya Arthur Andersen. Nah, beliau ini dulu membangun firma ini dengan integritas yang sangat tinggi lah. Ya. Jadi beliau ini orangnya sangat strict, klien mesti ikut dia. Jadi bukan kita yang ikut klien maunya seperti apa. Nah, begitu besarnya Arthur Andersen jadi firma akuntan terbesar di dunia, salah satu yang paling besar pada masanya. Kemudian generasi-generasi selanjutnya yang meneruskan, karena ini kan berbentuk firma, brandnya terpakai terus, meskipun beliaunya udah pensiun, udah meninggal, nama brand ini kan dipakai ya kan secara terus menerus. Nah generasi-generasi yang melanjutkan ternyata memiliki visi yang berbeda, keinginan yang terlalu pengen cepat besar,
kemudian kurangnya kehati-hatian dan integritas, kerakusan secara komersial. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan bisnis ini akhirnya menjadi integritasnya sedikit bergeser ke arah ke klien. Ya inilah yang membuat akhirnya ketika itu terjadi, akuntan publik berkoalisi dengan kliennya, laporan keuangan misalkan performa kurang bagus bisa dibuat jadi bagus. Nah itulah yang terjadi di tahun 2022 akhirnya Anderson collapse. Gitu sih. Kalau ditanya ya itulah lika-likunya kehidupan ya. Kita berprofesi ya kita mau gimana gitu kan ya. Kalau saya sih lihatnya kita taruh integritas di dalam profesi ini juga nggak usah khawatir sih. Harusnya sih marketnya tetap ada ya. Harusnya sih. Meskipun nggak banyak tetap ada. Gitu aja. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu industri apa saja yang pernah Bapak audit dan apakah Bapak seorang auditor spesialis? Industrinya sih saya dulu lumayan beragam. Kebanyakan sih perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur, otomotif, perkebunan sawit, elektronik, ya, apa namanya, rokok. Nah, ya perusahaan manufaktur lah. Seperti itu. Kalau spesialis, kita spesialisasi itu ada sih beberapa. Kalau profesi akuntan ada sektor apa namanya akuntan mendidik, akuntan manajemen. Nah kita ini akuntan publik, ada lagi auditor forensik, ada lagi internal audit. Nah kalau saya sih akuntan publik sih, gitu ya. Baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memahami bisnis, bidang usaha, serta risiko bisnis klien, Pak? Mungkin boleh Pak diberikan contoh salah satu klien dari industri tertentu gitu. Jadi ketika kita memahami risiko bisnis klien, misalkan kita ada perusahaan rokok misalkan ya. Jadi ya ketika kita memahami bisnis klien ini, ya kita mesti tahu, oh kalau bisnisnya rokok, kira-kira yang dijual apa? Oh yang dijual itu produk. Produknya itu berupa rokok. Oh kalau rokok, barang kan berarti. Nah kira-kira ya kan pembelinya siapa nih? Oh pembelinya itu banyak perusahaan distributor nih yang akan menyalurkan nih. Oke, kalau kayak gitu penjualannya lumayan terpusat. Karena lewat distributor, nggak langsung ke end customer, harusnya penjualannya bukan secara cash basis. Seringkali customernya nunggak. Misalkan nunggak itu dalam arti minta tempo pembayaran 30 hari, 60 hari. Nah, mereka akan punya AR yang besar, misalkan. Itu pertama. Kedua, karena rokok tadi barang, dia punya persediaan. Terus rokoknya segmennya apa? Dia rokok apa nih? Kretek atau rokok putih nih? Oh, mereka jual dua-duanya. Oh, kalau rokok kretek, highly intensive in labor. Jadi banyak menggunakan tenaga kerja labor. Ya kan? Dinner labornya pasti banyak nih. Compliance terhadap undang-undang ketenaga kerjaan seperti apa. Oh, kalau rokok putih, mereka banyak pakai mesin nih. Nah, rata-rata mesin, berarti fixed charge-nya akan besar. Nah, banyak sekali itu hal-hal umum, misalkan, area-area mana yang kalian mesti fokuskan ketika audit. Di luar itu ya kalian mesti tahu regulasinya itu apa aja yang terkait dengan industri rokok. Regulasi perpajakan, regulasi cukai, pelaporan. Nah, ada nggak hal lain yang menuntut compliance dari perusahaan rokok ini? Nah, ketika kita ngaudit, ya kita harus memastikan compliance-nya ke requirement tadi itu gimana. Cukai,
dia udah setor cukainya dengan baik enggak, ada punya utang cukai enggak, dan lain-lain. Nah, industri rokok harganya terus, misalkan cukai dari pemerintah naik terus, gimana nih antisipasi manajemen ke depan? Kalau kita auditor, kita mesti punya pikiran skeptis, wah industrinya sunset nih, beberapa tahun ke belakang selalu cukai rokok naik. Nah, kalian mesti melakukan analisa, research on the market juga, supaya kalian ada bayangan ini industri gimana ke depan. And then, gimana nih manajemen bisa menjawab tantangan tersebut. Nah, dari situ kalian bisa punya ekspektasi nih. Ini perusahaan ini tahun ini memang harusnya penjualannya naik ataukah turun nih. Harusnya sih makin susah sih, rokok mana-mana di mana-mana di ban, ya kan, iklan rokok nggak boleh ada gambar orang rokok, bungkus rokok harus ada gambar orang sakit misalkan, dan lain-lain. Kan industrinya ini kurang mendukung nih pertumbuhan. Nah, kalau dia bisa tumbuh salesnya, gimana caranya? Kalian mesti skeptis. Nah, itu contoh ya. Banyak hal kita melakukan understanding itu you bisa doing itu kurang lebih 3-4 hari, bahkan seminggu. Understanding itu bukan hanya secara bisnisnya, you mesti tahu juga di dalamnya internal kontrolnya gimana. Kalian harus analisa, kalian mesti lihat nanti kalian perlu tes atau tidak. Internal kontrolnya juga. Gitu ya. Baik, Pak. Berarti intinya harus mengerti tentang industri tersebut dan juga Betul. harus bersikap skeptis ya, Pak. Iya, kalian mesti tahu industrinya apa, kalian harus berpikir dari industri itu barangnya apa, kalian mengemukakanlah ide kalian lah ya. Oh, perusahaan ini rokok, oh pasti dia punya inventory. Rokoknya ini siapa yang buat, tangan manusia ataukah pakai mesin? Kalau mesin berarti dia punya fixed asset-nya besar. Kalau tangan manusia berarti tenaga kerjanya besar. Bisa jadi utang ke tenaga kerjanya dia juga besar. Dan lain-lain lah. Ada permasalahan-permasalahan dengan labor, tuntutan dari pegawai, pemogokan, dan lain-lain. Kalian punya banyak sekali ekspektasi dari understanding kalian sih. Ntar kalian bisa cross check dengan klien, misalkan ada nggak labor mogok di tahun ini, gitu. Ada nggak mempengaruhi operasional perusahaan tahun ini nggak berjalan berapa bulan. Itu akan pengaruhi produksi juga, sales kalian juga, nilai inventory kalian juga. Sehingga kalian bisa punya ekspektasi dibandingkan tahun sebelumnya, harusnya kinerja tahun ini naik atau turun. Itu sih. Itu singkatnya ya. Benar-benar kompleks banget ya, Pak ya. Kompleks ya. Kalau you ngaudit beneran kompleks. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apakah dalam melakukan audit tim Bapak itu melakukan bantuan audit software, dan mungkin jika iya bisa diberitahu Pak apa namanya dan apakah aplikasi tersebut berbayar? Kita nggak ada software audit sih, jadi kita pakai Excel aja, gitu ya. Jadi ya kita dokumentasi. Sebenarnya audit itu tools-nya ya kalian mesti belajar nih, kalian anak-anak universitas ini, university ini mesti belajar SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, di dalam CD itu sebenarnya udah ada nih tools-toolsnya, standar itu requirement-nya apa-apa aja sih yang mesti dipenuhi ketika kalian melakukan audit. Itu sih. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan dari saya cukup Pak, nanti bisa dilanjutkan oleh rekan saya Nadia ya Pak. Silakan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selama Bapak mengaudit, gimana sih Pak penetapan materialitas dalam proses audit itu sendiri? Tergantung industrinya. Contoh, kalau misalkan industrinya ini non-bank, jadi financial industry sama non-financial, public interest entity sama non-public interest entity. Jadi misalkan nih, kita lihat dari PI dulu sama non-PI, public interest entity sama non-public interest entity. Kalau dia listing di public atau listed company, tentunya kamu akan menerapkan materialitas yang lebih ketat, gitu, karena penggunanya publik.
Ketika dia nggak ada exposure ke publik hanya untuk konsumsi internal, nah materialitas kamu bisa lebih kamu kurangin. Jadi maksudnya kalau biasanya kamu pakai misalkan nih 2% nih dari PBT, profit before tax. Nah, itu misalkan untuk PAI. Untuk non-PAI, kamu bisa pakai 5% misalkan. Karena penggunanya nggak banyak, non-public. Terus sektoral, kalau sektornya dia financial business, non-financial business, ya acuannya kalau misalkan tadi saya pakai PBT, profit before tax, atau laba sebelum pajak. Kalau misalkan dia financial service, bank misalkan, saya nggak akan pakai PBT, saya akan pakai total aset misalkan, seperti itu. Kalau dia orientasinya bukan laba, bisa jadi juga pakai pendapatan aja, pendapatan misalkan iuran, sumbangan dan lain-lain. Jadi tergantung ya sektornya apa, kemudian juga exposure ke publiknya seperti apa, itu kira-kira. Apalagi? Selanjutnya, prosedur audit lanjutan seperti pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian rinci saldo, dapatkah diberikan gambaran penetapannya dalam audit yang Bapak lakukan? Maksudnya gimana dong? Lebih bertanya penerapan prosedur audit ya Pak, kayak pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis yang Bapak lakukan, biasanya seperti apa? Secara singkat aja boleh Pak. Audit yang mesti ada, ya itu ya. Kalau pengujian pengendalian sebenarnya tergantung. Kalian tadi kan udah understand the business, environment, regulation, internal controlnya seperti apa. Nah, kalian decide nih, kira-kira internal controlnya bisa jalan nggak? Kalau kalian ngerasa nggak bisa jalan, berantakan, terus nggak ada pemisahan fungsi juga, udahlah nggak usah test of control. Kalian langsung jamin ke substantif test. Substantif test itu dipecah jadi dua. Satu prosedur analitis, kemudian test of detail atau pengujian rincian lah ya. Nah, rincian transaksi atau rincian saldo. Nah, prosedur analitis ini kalau di kita selalu penting ini. Jadi kita punya ekspektasi awal terhadap angka yang seharusnya itu berapa. Kemudian kita juga ada pengujian rincian transaksi, kita validasi ke sumber dokumen. Ya, itu pasti, kurang lebih itu sih. Lalu selanjutnya, bagaimana penerapan audit sampling dalam proses audit yang dilakukan, yang seperti kita tahu kan audit sampling itu kan tidak 100% ya Pak mengecek. Jadi kita hanya memilah secara sampling gitu. Kalau kamu 100% bukan sampling, namanya kamu tes semua. Namanya sampling, kamu ngambil sebagian untuk membuat suatu konklusi di dalam suatu populasi. Nah, untuk sampling ini sendiri sebenarnya tidak ada acuan khusus di dalam SPAP. Jadi metodologi setiap firma, setiap kantor akuntan bisa berbeda-beda. Kalau saya juga membuat sendiri sih analisa statistik untuk menentukan kalau populasinya sekian banyak, materialitas sekian banyak, oh sampelnya mesti sekian. Nah, saya juga ada kembangin seperti itu. Nah, gitu sih. Nah, kalau saya sih ada referralnya, saya referral ke beberapa practice auditing yang ada di luar negeri yang mungkin mereka lebih advance, jadi ada practical guide-nya. Jadi kita bisa men-set lah mekanisme penentuan jumlah sampel tergantung tingkat keyakinan yang mau kita capai. Jadi misalkan kalau kamu belajar statistik ada namanya confidence level apa, confidence levelnya mau berapa nih. Kalau misalkan tinggi nih, mau tingkat keyakinanmu 97%, misalkan itu 98%, medium mau 90%, rendah misalkan mau 80%. Nah, kamu semakin tinggi tingkat keyakinanmu, sampelmu pasti akan makin tinggi. Nah, sama saya juga menggunakan metode seperti itulah, statistical. Jadi
kalau saya sih lebih nyaman dan bisa memberikan kesimpulan lah atas populasi yang saya tes, kesimpulannya seperti apa. Itu lebih ada basisnya lah. Lalu selanjutnya bagaimana proses penyelesaian audit yang dilakukan sehingga seorang akuntan publik itu bisa merumuskan suatu opini, Pak? Jadi ketika kalian sudah melakukan pekerjaan lapangan, kalian sudah melakukan validasi, temuannya apa aja, nanti dievaluasi. Nah, temuan tadi itu pengaruhnya signifikan atau tidak. Semua temuan kita suggest ke klien kita untuk dilakukan penyesuaian. Kalau laporan keuangan sudah disesuaikan, harusnya sudah nggak ada salah saji yang material lagi. Nanti kita periksa terakhir, semua looks nggak ada yang aneh, ya kita bisa menerbitkan opini WTP. Tapi manakala kliennya nggak mau dilakukan penyesuaian, jadi kan ada salah saji nih, jadinya udah ada salah, dia nggak mau koreksi. Nah, seberapa besar itu? Kalau sifatnya material, di atas overall materiality, nah, dia nggak akan bisa dapetin wajar dan pengecualian. Opini-nya biasanya ya tidak wajar. Tapi kalau misalkan salah sajinya limited ke area tertentu, misalkan AR aja, dan nggak melebihi overall materiality, tapi di atas performance materiality, ya bisa wajar dengan pengecualian. Pengecualian apa? Atas akun AR tadi. Gitu. Bisa juga disclaimer, ketika data-data yang diminta nggak ada semua, catatan bukunya hilang, ya kita nggak bisa memberikan opini apapun. Kenapa? Ya nggak ada yang kita tes. Kita mau ngetes apa? Karena adanya keterbatasan tadi, ya kita bisa merumuskan opini disclaimer. Itu contoh lah ya. Ada di standar semua, kalian mesti baca. Dan dari saya yang terakhir, Bapak pernah memberikan opini selain WTP, dan kalau iya, opini tipe yang mana? Dan dapat dijelaskan nggak Pak, kenapa bisa terumuskan opini tersebut? Saya jarang ngasih opini WTP. Saya kebanyakan ya wajar dengan pengecualian ataupun disclaimer. Ya, karena saya sih ngaudit memang benar-benar real. Maksudnya kadang pun ya untuk konsumsi pemilik lah. Jadi ya apa namanya, mereka pengen tahu sebenarnya kayak apa sih realitas dari kinerja keuangan mereka. Jadi kadang disclaimer ya pernah terjadi ya ketika datanya nggak ada. Jadi catatan akuntansinya hilang nih beberapa bulan. Nah, jadi ya kita nggak bisa memastikan nih angka yang mereka punya ini benar atau tidak, nggak ada rinciannya. Nggak ada rinciannya, gimana you mau tes gitu kan. Nah, supporting dokumen juga hilang, orangnya juga udah nggak ada, APIC accounting-nya yang dulu udah nggak ada yang bisa ditanya. Nah, untuk periode-periode berikutnya di mana transaksinya lengkap dan kita masih bisa melakukan validasi, ya kita melakukan validasi. Tapi ya kalau data yang nggak bisa kita validasi impact-nya sangat pervasif, ya better sih disclaimer aja. Baik, cukup dari saya Pak. Dilanjutkan dengan rekan saya, Zara Apriliani. Saya izin bertanya, Pak. Boleh, Sarah. Untuk pertanyaan selanjutnya, audit saat ini yang kami ketahui adalah audit berbasis risiko. Bagaimana pandangan Bapak mengenai audit berbasis risiko tersebut, Pak? Ya, semua audit ya pasti harusnya berbasis risiko, harusnya karena kalau kamu mau mengetes semuanya, effortnya terlalu besar. Misalkan kamu bisa bayangin transaksi perusahaan itu, misalkan dalam sehari 1000 kalikan 360 hari, misalkan ya, ada 360.000 transaksi. Nah, kalau kalian mau ngetes, nggak berbasis risiko, tes 100%, ya kalian harus periksa itu semua satu-satu. Itu akurat 100%. 100% akurat. Tapi kan tidak memungkinkan. Nah, makanya kamu harus ngelihat mana nih risikonya seperti apa. Setiap area ini risikonya seperti apa. Risiko yang tinggi, ya kamu perlu confidence level yang tinggi. Samplingmu mungkin akan jadi lebih banyak. Tadi area yang lebih rendah risiko, mungkin samplingmu nggak terlalu banyak.
Kayak gitu sih. Itu gambarannya ya, sehingga auditmu bisa lebih efektif. Nah, penentuan risiko ya you mesti lakukan di awal ketika you understanding yang tadi, bisnisnya, industrinya, regulasi, dan lain-lain. Oke, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah menemukan fraud dalam proses audit? Berikan contohnya dan jelaskan bagaimana tanggapan Bapak atas temuan tersebut dan dampaknya terhadap opini yang diberikan. Untuk audit secara umum belum pernah. Tapi kalau audit secara khusus, misalkan evaluasi pengendalian internal pernah. Gitu sih. Jadi kalau audit secara umum, audit laporan keuangan tidak pernah, jadi tidak ada pengaruhnya ke opini ya. Ya, Pak, untuk selanjutnya, kami sering mendengar big data. Apakah ada dampak penggunaan big data dalam proses audit saat ini, Pak? Saat ini sih sejauh yang saya tahu untuk firm, mungkin firm besar seperti Big Four, mungkin mereka ada mulai pakai. Tapi se-ekstensif apa saya juga belum tahu. Ya sebenarnya ya big data ya sebenarnya untuk lebih mengolah data sih, untuk memberikan kalian gambaran nih area-area yang mana yang menimbulkan risiko yang lebih tinggi gitu kan. Jadi dia bisa melihat anomali lah dari transaksi yang aneh ini munculnya berapa kali, di periode kapan aja. Nah itu bisa ya, kalian sebenarnya pakai Excel juga bisa. Jadi kan tools big data itu macam-macam. Ya tergantung kalian aja. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan itu pesan Bapak bagi kami mahasiswa akuntansi agar menjadi akuntan yang profesional dan berintegritas serta sukses di dunia kerja pada masa yang akan datang, Pak. Pesan saya ya kalian belajar benar-benar. Kalau maksud saya jangan pernah bilang misalkan wah kuliah mah teori doang, praktek berbeda. Tergantung kamu di bidang apa. Kalau kamu bukan bidang accounting and auditing dan kerjaanmu di luar itu ya berbeda. Tapi kalau kerjaan kamu juga di accounting and auditing itu sangat relate. Dan saya juga staff saya kalau masuk ke saya tanya materiality nggak ada, bingung-bingung capek saya ngajarin, gitu kan istilahnya. Jadi ya kalian mesti belajar benar-benar. Kemudian ya kalian masuk dunia kerja, kalian mesti open minded dalam arti lihatlah peluang sejauh mungkin. Jadi nanti terlepas kalian mau jadi akuntan publik atau tidak, tapi kalian sudah punya gambaran, oh akuntan publik itu begini hidupnya, non akuntan publik ini ada yang profesi yang menarik begini, ya kalian mesti terbuka, gitu ya. Tapi ketika kalian sudah memutuskan mau jadi akuntan publik, ya jadilah yang benar, gitu kan ya, jangan malah menurunkan martabat profesi yang udah begini, gitu kan, gitu. Itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.